Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Idilia Janis dari kelas 12 IPA 2, absen 14. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan hingga saat ini bagi kami ya Tuhan, dan Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkatilah firman yang akan kami dengar nanti Tuhan, agar bisa menjadi pedoman bagi kehidupan kami dan kami bisa menjadi salah satu dari pelaku firman-Mu. Dan berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan yang akan membawakan firman. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman hari ini diambil dari ayat Alkitab, yaitu 1 Petrus 2 ayat 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dari firman ini, saya mengambil tema mengikuti jejaknya. Kalian pasti pernah yang namanya mengalami masalah hidup, masalah kehidupan, pasti. Pernah mengalami yang namanya titik down dalam kehidupan, dan kita juga pasti pernah yang namanya mendapatkan ujian dari Tuhan. Di dalam kehidupan kita pasti selalu ada yang namanya suka duka, ada yang suka, ada yang duka, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu kita dipanggil oleh Tuhan untuk tidak ditempatkan di sebuah tempat yang indah terlebih dahulu. Namun, kita dipanggil dan ditempatkan Tuhan pada sebuah situasi bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Artinya, keadaan tersebut itu menggambarkan tentang situasi yang sangat sulit, situasi yang penuh tantangan dan juga penuh ancaman. Pasti kita juga pernah yang namanya masalah hidup. Masalah hidup itu pasti membuat kita menderita, membuat kita sengsara, membuat kita menjadi down, itu pasti. Tapi di sini Tuhan mau kita tetap bisa kuat, sabar, dan kita harus tetap bisa bersyukur terus dari apapun yang kita alamin. Karena di sini pun Tuhan tertulis karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Artinya Kristus pun, Tuhan pun sudah menderita terlebih dahulu untuk kita. Jadi dari kisah Tuhan Yesus yang menderita itu, contohnya Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dicaci maki, Tuhan Yesus dicambuk, dan lain sebagainya. Dari situ kita belajar bahwa Tuhan kuat, Tuhan sabar, Tuhan bisa mengatasi semua masalah yang datang, masalah yang masalah yang membuat menderita. Dia tetap bisa bersyukur dengan segala keadaannya. Dia tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan apapun, dan di sini kita diajak untuk tetap mengikuti jejaknya. Artinya dalam masalah yang kita hadapi, kita juga harus bisa kuat, kita bisa sabar, kita tetap bersyukur dengan apapun yang kita alami. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan, karena Tuhan gak mau manusia tuh sudah ditempatkan pada tempat yang indah terlebih dahulu, tapi manusianya menjadi sombong, manusia tidak mengakui Tuhan, dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengikuti jejak Tuhan, dan kita pun setelah kita mengikuti jejak Tuhan, kita juga harus bisa menjadi teladan bagi sesama kita, karena Tuhan di sini mau kita mengikuti jejaknya. Artinya
Tuhan bisa menjadi teladan bagi kita dan kita juga bisa menjadi teladan bagi sesama kita. Dan jika kita mampu mengikuti jejaknya, maka Tuhan akan membentuk kita menjadi manusia yang mempunyai kehidupan yang berkualitas, mempunyai tingkah laku yang seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau, dan kehidupan kita pun juga tetap terus menjadi teladan bagi sesama kita. Dan kiranya kita tetap terus mengikuti jejak Tuhan, dan kita tetap terus bisa belajar dari apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, dan yakin dan percayalah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan tetaplah berserah kepada Tuhan. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.